Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustidio Andini dengan NPM 2103 10 10 249. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian dari kelas HPPT pagi, yaitu soal pertama ada jelaskan alur tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan sebutkan dasar hukumnya. Nah, dalam tahapan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah ini ada beberapa tahapan, yaitu salah satunya adalah tahapan pelaksanaan. Nah, dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama ada tahapan awal mempersiapkan proses pengadaan tanah. Nah, ini tuh membuat rencana kerja, jadwal kegiatan, menghitung anggaran, membuat RAB, membentuk tim pelaksana dan Satgas A serta Satgas B. Nah, lalu mengajukan permintaan pencairan dana ke pemerintah. Nah, untuk mendukung pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada inventarisasi dan identifikasi. Nah, pada tahap ini itu tuh pengumpulan data tentang tanah yang akan diambil. Nah, hal ini tuh meliputi tentang bagaimana mengukur luas tanah, terus juga mencatat aset yang ada di atasnya seperti bangunan, tanaman, dan lain-lainnya. Semuanya diperhitungkan. Lalu selanjutnya ada menyusun daftar daripada nominatif, yaitu nama pemilik daripada tanah ini sendiri. Lalu selanjutnya ada menyusun peta bidang tanah untuk keperluan selanjutnya. Nah, adapun tahap selanjutnya itu tahap pengumuman, yang mana data yang telah dikumpulkan ini habis itu diumumkan di tempat-tempat yang strategis seperti di kantor kecamatan dan lain-lain. Nah, ada juga verifikasi peta bidang dan data nominatif. Nah, pemilik tanah ini diberi waktu 14 hari untuk memeriksa nih data-data yang telah dikumpulkan tadi itu tuh benar atau tidak. Nah, pada verifikasi peta bidang ini dilakukanlah observasi. Jika benar maka jika benar ada kesalahan maka akan diperbaiki. Namun jika dilihat ternyata tidak ada kesalahan maka itu tidak akan diperbaiki dan permintaan akan ditolak. Nah, selanjutnya ada tahapan pengadaan penilai dari pertanahan, yaitu tim pelaksana ini menunjuk penilai pertanahan untuk menghitung nilai tanah dan aset yang ada di atas tanah itu sendiri secara profesional. Yang selanjutnya ada penaksiran ganti rugi. Nah, semua ini dihitung kira-kira berapa banyak ganti rugi atas tanahnya itu. Nilai tanahnya harus sesuai dengan harga pasar, terus selanjutnya bangunannya, tanamannya, dan segala macam semuanya diperhitungkan agar tidak melanggar hak daripada pemilik tanah ini sendiri. Nah, yang selanjutnya ada pemberitahuan nih besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk kerugian. Nah, nanti diberitahu kepada pemilik tanah bahwa besaran kerugian yang akan digantikan sekian-sekian, lalu akan diadakan musyawarah. Nah, selanjutnya ada tahap validasi. Nah, setelah musyawarah selesai, hasil kesepakatan ini diperiksa kembali, lalu dilakukan nih validasi untuk memastikan pembayaran ganti rugi ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada pembayaran ganti kerugian. Setelah semuanya sudah selesai, maka tibalah tahap di pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak. Para pihak yang ingin mengambil tanah memberikan ganti kerugian dan pemilik tanah juga memberikan hak kepemilikannya terhadap yang bersangkutan. Lalu jika misalnya ada sengketa dan segala macam, maka ada tahapan penitipan uang ke pengadilan agar ini alasannya agar seandainya misalnya ada sengketa, pembangunan akan tetap berjalan, tapi uangnya sudah dititipkan ke pengadilan. Sengketa tetap masih bisa proses, tapi pembangunan juga harus segera diproses. Yang terakhir ada penyerahan hasil. Nah, penyerahan hasil ini adalah setelah semua selesai, tanah ini wajib diserahkan secara resmi kepada pihak yang memerlukan. Nah, pertanyaan yang kedua, sebentar ya, saya lihat jawab soalnya dulu. Yang pertanyaan kedua, apa sajakah yang termasuk ke dalam isi dokumen studi kelayakan? Nah, yang termasuk ke dalam isi dokumen studi kelayakan ini ada yang pertama survei sosial ekonomi, yang mana pada
Survei sosial ekonomi ini ada mengkaji kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi yang akan digunakan. Yang kedua ada kelayakan, yang mana memastikan lokasi yang dipilih ini memang layak dan berdasarkan daripada rencana dari tata ruang wilayah. Yang ketiga ada analisis biaya dan manfaat, yang mana menilai dampak positif atau manfaat dan negatif dari biaya yang merupakan pembangunan bagi masyarakat di wilayah. Yang keempat ada perkiraan. Nah, perkiraan ini nilainya itu perkiraan nilai tanah ini. Jadi kira-kira tanah ini kalau misalnya diambil berapa nilai pasarnya, berapa harga pasarnya. Lalu selanjutnya ada dampak. Nah, jika misalnya tanah ini dipergunakan untuk kepentingan umum, maka apa dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada studi lainnya seperti yang relevan seperti tentang atau legalitas tanah. Nah, untuk dasar-dasar hukumnya, oh ya, tadi pada soal pertama, dasar-dasar hukumnya juga, itu ada bisa kita lihat pada dasar-dasar hukumnya itu bisa kita lihat pada undang-undang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ada juga bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 71 Tahun Undang-Undang Nomor 71 Tahun 19 tahun lalu ada peraturan nomor 5 tahun 2012, yaitu ada nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 juga, dan Perpu nomor 2 tahun tahun 2022. Nah, selanjutnya, bagaimanakah mekanisme keberatan terhadap penetapan lokasi pembangunan, kepentingan umum, dan besaran ganti kerugian? Nah, untuk mekanisme mekanisme penetapan lokasi pembangunan, itu yang pertama ada pengajuan keberatan. Pada pengajuan keberatan ini, pihak yang tidak setuju mengajukan keberatan kepada gubernur dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Ya, yang kedua ada keberatan harus disertai dengan alasan yang kuat. Yang kedua ada kajian oleh tim persiapan. Nah, kajian oleh tim persiapan ini yang ditunjuk akan menguji keberatan tersebut, apakah keberatan tersebut bisa diterima atau tidak. Selanjutnya ada keputusan oleh gubernur. Nah, jika keberatan tidak diterima, gubernur ini akan mengeluarkan keputusan resmi yang menyatakan keberatan ini ditolak. Lalu selanjutnya ada keputusan ini bisa menjadi dasar untuk proses daripada lebih lanjut jika keberatan ini diterima. Itu. Ada juga upaya hukum. Nah, upaya hukum itu bisa diajukan ke PT UN. Nah, jika tidak puas dengan keputusan gubernur ini sendiri. Nah, jika tidak puas, maka bisa mengajukan banding lagi ke MA. Lalu selanjutnya untuk mekanisme keberatan terhadap besaran ganti kerugian itu ada tahapan beberapa. Yang pertama itu ada tahapan musyawarah. Nah, musyawarah ganti kerugian. Yang kedua ada pengajuan keberatan. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa di pengadilan. Ya, contohnya itu di pengadilan negeri. Ada juga penitipan ganti uang kerugian di penitipan uang ganti rugi atau disebut dengan konsinyasi. Oke, untuk dasar hukumnya sendiri itu ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 37 dan Pasal 42, itu untuk konsinyasinya. Yang kedua ada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 23 tentang keberatan terhadap lokasi. Yang ketiga ada Perkaba Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 55. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sajakah yang termasuk ke dalam kategori pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dalam pengadaan tanah, dan sebutkan dasar hukumnya. Untuk pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian, itu yang pertama ada pemegang hak atas tanah, yang kedua ada pemegang hak pengelolaan, yang ketiga ada nazir dan untuk tanah wakaf, yang keempat ada pemegang bukti penguasaan tanah adat dan sertifikat tidak resmi. Yang kelima ada penggunaan tanah negara dengan itikat baik. Yang keenam adalah pemilik bangunan, tanaman, atau aset-aset lain yang ada di atas tanah tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.